Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me. Oke kakak, masih ketemu lagi di akuntansi dasar materi piutang. Kita masuk ke part yang kelima ya. Oke, kita masuk ke part yang kelima. Kita akan membahas mengenai penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Jadi ternyata piutang itu bisa kita pakai sebagai jaminan kalau perusahaan kita dadakan perlu banget uang, padahal nggak ada uang cash, kemudian piutang kita kebetulan juga belum pada bisa ditagih, maka kita bisa lari ke bank. Ini contohnya adalah PT Nusa Penida. PT ini punya piutang 400 juta. Tapi kan piutangnya belum bisa ditagih saat ini juga nih. Padahal kita kan butuhnya 250 juta nih saat ini. Maka dia ke Bank BRI, dia bilang, Bank BRI, Bang, saya punya piutang nih 400 juta. Tapi orang-orang belum pada bayar. Aku butuh sekarang 250 juta. Kasih deh aku pinjaman jangka waktunya 6 bulan. Kata bank, oke. Kata si Bank BR ini, oke akan saya pinjamkan Anda 250 dengan jaminan 400 juta. Tapi ingat ya, ini kena bunga pinjaman. Bunganya 24% per tahun. Jangka waktunya 6 bulan ya. Oke. Namanya orang pinjam ke bank itu kan nggak bisa cuma pakai KTP doang. Otomatis kan dia tadi butuh ada jaminan. Jaminannya bisa jaminan surat tanah atau mungkin jaminan mobil atau apa gitu. Nah, si PT Nusa Penida itu pakai jaminan piutang sebesar 400 juta. Kalau secara logika kita cuma butuh 250 nih saat ini. Tapi kita juga punya di tempat lain, harta kita di tempat lain tuh 400 juta. Ketutup dong. Iya, gitu ya. Dengan mengabaikan resiko tidak gagal bayar lah orang-orangnya ya. Oke, kemudian kita hitung nih. Nih, kalau kita tadi dapat bunga bank yang berlaku di Bank BRI itu 24% per tahun, maka tiap bulannya kita hitung dulu bunga per bulannya itu adalah 24% bunga per tahun dibagi 12 bulan. Sama dengan 2% per bulan. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian jangka waktunya tadi kalau dibilangnya 6 bulan deh maksimal. Oke, 6 bulan maksimal berarti jatuh temponya kapan? April kita baru tanda tangan, kita transaksi berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya. Jadi kita maksimal itu harus lunas di bulan Oktober. Karena di sini ada klausal waktu pengembalian maksimal 6 bulan. Paham ya? Oke. Nah, di sini belum perlu ada apa namanya surat keterangan atau surat apa ya? Informasi kepada PT-PT yang pada ngutang ke PT Nusa Penida nggak usah gitu loh. Karena pelanggan PT Nusa Penida itu nggak perlu tahu kalau piutangnya mereka itu digunakan untuk penjaminan di bank atau ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jangan sampai kita punya piutang banyak, nggak pakai limit di mana-mana piutang kita. Tapi kita sendiri pas mau produksi malah ngutang ke tempat lain gitu, malah repot gitu loh. Jangan sampai kayak gini sih kondisinya. Tetapi kalau memang ini kepepetnya harus terjadi, maka ini adalah sebuah solusi gitu loh. Piutang kita pakai sebagai jaminan gitu ke bank. Nah, itu tergantung banknya ACC atau tidak. Oke, cara menjurnalnya seperti apa? Di tanggal 1 bulan 4 2021, kas 250. Kenapa ada kas 250? Karena banknya udah ACC dan ngasih uang cash sebesar 250 juta ke PT Nusa Penida. Kemudian di sisi berikutnya di bagian kreditnya utang bank 250. Nah, biasanya kan jurnalnya hanya seperti ini. Kas 250, utang bank 250. Tetapi karena ini di dalam transaksi yang ini ada eh,
piutang yang dijadikan jaminan, maka ada tambahan penjurnalannya seperti ini. Piutang usaha yang dijaminkan 400 juta, kemudian piutang usaha 400 juta. Gitu ya. Ini 400.000 dalam ribuan sama dengan 400 juta. Paham ya? Kadang-kadang saya selalu bilangnya 400.000 gitu. Karena 400.000 dalam ribuan. Nah, artinya berarti 400 juta. Kita tuliskan seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya, ada tambahan penjurnalan seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke di tanggal 1 Agustus 2021, PT Nusa Penida menagih piutangnya kepada salah satu pelanggannya sebesar 175 juta. Alhamdulillahnya itu ACC langsung glontor duit 175 juta. Dilunasin tuh sama pelanggannya, salah satu pelanggannya. Nah, akhirnya karena saat itu berarti Nusa Penida kan terima uang cash. Maka kita tulis jurnalnya. Tanggal 1 bulan 8 2021 cash 175 juta. Penjurnalannya piutang PT apa ya? Itu contoh PT ABC. Maka piutang PT ABC yang dijaminkan 175 juta di kredit. Karena apa? Uangnya udah masuk sih gitu. Jadi ini uang cash kemudian ininya dikreditkan. Karena ini piutang usaha yang dijaminkan ke bank. Oke. Nah, karena udah kita terima uang 175 jutanya, buru-buru kita ke bank. Di hari yang sama kita bayarkan ke bank. Utang bank kita tulis 175 juta. Karena kita kan baru dapat 175 juta ya, maka kita buru-buru bayarkan ke bank untuk mengurangi utang kita yang dari 250 juta. Nah, kemudian di sini ada beban bunga seperti yang disepakati bersama tadi bank mau kasih pinjaman ke kita tapi ada beban bunganya, ada bunganya. Berapa? Kita hitung perhitungan bunganya. Tanggal minjemnya kan tanggal 1 April 2021. Nah, tapi kita baru bayar ke bank itu tanggal 1 Agustus 2021 nih. Maka dari bulan April ke Agustus itu ada Mei, Juni, Juli, Agustus. Ada 4 bulan. Karena ada 4 bulan, maka kita harus bayar ke bank itu 4 bulan bunganya. 4 dikalikan 2%. Kalau di sininya bayarnya di bulan Juni. Berarti kan Mei sama Juni. Ya kan? Kalau Mei Juni berarti kan kena beban bunganya cuman 2 bulan. Tapi karena ini baru bayarnya di bulan Agustus maka 4 bulan. Paham ya? 4 bulan dikalikan 2%. Jangan lupa 2% dari mana? 2% itu adalah bunganya yang per tahun dibagi 12 bulan. Per bulannya kena 2%. Ingat? Oke? Sekarang 4 bulan dikalikan 2% dikalikan 250 juta. 250 juta dari mana? 250 juta adalah total utang PT Penida ke Bank BRI 250 juta. Oke. Kemudian dihitung hasilnya 20 juta. Maka jangan lupa kita tambahkan jurnalnya. Utang bank 175 juta. Beban bunga bank 20 juta. Kas yang dikeluarkan oleh PT Penida adalah 195 juta. Nah, makanya jangan sampai kita banyak-banyak limit ke mana-mana, piutang di mana-mana gitu. Udah mah kemungkinan gagal bayar. Giliran kita pinjem ke pihak lain, kita harus bayar beban bunga nih 20 juta. Ya, maka jangan lupa kalau punya piutang kasih limit. Jangan terlalu sembrono pada saat memberikan piutang. Oke, lanjut ya. Pada tanggal 1 September 2021, PT Nusa Penida menagih piutang kepada salah satu pelanggannya sebesar 100 juta. Dan langsung dibayarkan ke Bank BRI. Ini alhamdulillah nih pelanggannya pas ditagih 100 juta, glontor 100 juta. Maka kita bisa bayar utang ke PT Bank BRI.
Nah, bayar nih. Kita terima dulu nih tanggal berapa tadi? 1 September. Tulis 1 bulan 9 2021. Kemudian kita terima uang kas sebesar 100 juta. Maka kita tulis kas 100 juta yang di sisi kreditnya piutang usaha yang dijaminkan ya PTB tadi ya contoh. Ini 100 juta kita tulis dulu. Udah aman kan seperti itu? Oke, kemudian kita sekarang hitung. Kita hitung utang bank kita berapa. Kita tadi kan punya utangnya 250 juta, betul? Tapi kan sudah dibayar di tanggal 1 bulan 8 sebesar 175 juta. Maka sisanya adalah 75 juta. Ya, totalnya sisa utang kita adalah 75 juta ke bank. Maka kita tulis utang bank 75 juta. Udah aman? Sudah. Oke, sekarang kita ngitung beban bunga. Ada beban bunga dong. Namanya kita utang ke bank. Maka di beban bunganya ini kita lihat. Di bulan sebelumnya itu adalah bulan Agustus. Agustus ke September berapa? 1 bulan. Maka kena beban bunganya cuma 1 bulan. Dikalikan 2%. 2% dari mana? Beban bunga per bulan. Kalau per tahunnya 24%. Nah, ini kalau per bulannya 2%. Maka 1% dikalikan, 1 bulan dikalikan 2% dikalikan 75 juta. 75 juta apa? Sisa utangnya kita ke bank. Nah, ketemulah 1.500.000. Ya, kalau di sininya ternyata dia baru bayarnya nanti di bulan eh, Oktober, ya. Nanti di bulan Oktober dia baru mau bayar, berarti nanti dia kena bunganya 2 bulan. Jatuh temponya kan di bulan Oktober, tapi dia baru bayarnya bukan di tanggal 1 bulan 9, tapi bayar 1 bulan 10. Maka nanti dia kena bunganya 2 bulan. Karena di bulan Oktober jatuhnya. Tapi alhamdulillahnya PT Nusa Penida ini bayarnya di bulan 9. Maka dia hanya kena bunga 1 bulan saja. Karena udah dilunasin, maka udah nggak ada bunga lagi yang lain. Dia hitung tuh 75 juta ditambah 1.500.000. Kas yang dikeluarkan untuk ke bank adalah 76.500.000. Oke? Paham ya? Nah, di tambahan informasi di jurnal yang sama, di tanggal 1 bulan 9 ditambahkan lagi informasi piutang usaha dan piutang usaha yang dijaminkan. Piutang usahanya kita debit 125 juta dan piutang usaha yang dijaminkan kita kreditkan sebesar 125 juta. Kenapa? Ya sudah tidak perlu kita jaminkan lagi ke bank, maka ya sudah kita balikin lagi ke kasnya kita. Aslinya kas kita adalah piutang usaha 125 juta. Kemudian piutang yang kita jaminkan kita kreditkan sebesar 125 juta. Karena apa? Karena udah lunas ke bank. Nah, ini adalah 125 juta ini apa? Ini adalah sisa piutang kita di PT-PT lain. Sisa utang orang-orang atau PT-PT lain kepada PT Nusa Penida. Masih ada piutang sebesar 125 juta. Gitu ya. Karena apa ini dari mana? Ini 400 juta dikurangi 175 juta di tanggal 1 bulan 8 dikurangin lagi 100 juta di tanggal 9 ada uang masuk lagi, maka sisanya 125 juta. Sisa piutang usaha. Oke, paham ya teman-teman ya? Semoga teman-teman bisa paham dari mana dan bagaimana cara kita menghitung piutang kita, kemudian bagaimana cara menjurnalnya. Semoga tahapan demi tahapan yang sudah saya jelaskan bisa membantu teman-teman untuk memahami materi piutang dan juga kegunaan piutang sebagai jaminan pada saat kita juga memerlukan uang cash. Ya, kita bisa menggunakan jaminan piutang kita ke lembaga-lembaga lain, terutama ke bank ataupun ke perusahaan lain. Begitu ya teman-teman, informasi yang baru bisa saya share. Nanti kita akan berlanjut lagi ke part yang terakhir, yaitu part yang ke-6 ya, insya Allah. Sampai ketemu di part berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.